Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan tengah merancang kebijakan baru untuk memulihkan sektor transportasi publik di tengah pandemi. Kebijakan ini untuk memastikan keamanan dan kesehatan konsumen dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian Perhubungan tengah merumuskan kebijakan baru untuk memulihkan sektor transportasi publik yang terdampak pandemi COVID-19. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kebijakan baru harus mempertimbangkan bagaimana konsumen bisa bertransportasi dengan aman dan sehat. Sementara itu, perusahaan transportasi juga tetap dapat bertahan dan beroperasi di masa pandemi dengan protokol kesehatan seperti pembatasan penumpang dan alat pelindung diri. Beberapa protokol kesehatan dengan kegiatan new normal kita lakukan dengan upaya semaksimal mungkin, kantor pusat, kantor daerah, semua komponen menjalankan, memberikan suatu aturan yang kondusif tetapi terukur, dan ini tidak lain, tidak bukan karena kita memperhatikan protokol kesehatan, tetapi bagaimana ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Menteri Perhubungan mengakui industri penerbangan secara global sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Pada Juli, industri penerbangan mulai menunjukkan peningkatan, terlihat dari 42% peningkatan pergerakan pesawat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, anjloknya devisa negara dari sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus bekerja keras agar sektor pariwisata bisa kembali bangkit. Secara bertahap, beberapa daerah objek wisata akan dibuka kembali untuk wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sektor pemasukan negara yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Untuk memulihkan sektor pariwisata, secara bertahap, objek wisata di beberapa destinasi utama di Indonesia akan dibuka dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan bisa menggait 70% wisatawan domestik. Beberapa objek wisata di zona hijau seperti Bali dan Banyuwangi akan segera dibuka. Pemerintah juga akan menyiapkan insentif bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Lalu juga kita telah mendorong OJK untuk dapat melakukan restrukturisasi pinjaman bank yang total sudah terjadi sampai hari ini sekitar 124 triliun ya restrukturisasi pinjamannya untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu juga ada restrukturisasi di multi finance dan leasing yang total sekitar 3,1 triliun untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan juga saat ini bisa saya sampaikan bahwa pelaku pariwisata bisa mendapatkan dana talangan sampai 10 miliar melalui Himbara, tetapi memang para pelaku tersebut harus melakukan dengan proaktif. Ya, pemirsa, Perumbulok memastikan stok beras untuk Hari Raya Idul Adha aman. Masyarakat tidak perlu khawatir, stok beras nasional mencapai 1,4 juta ton dan telah tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Perumbulok memastikan stok beras menjelang Hari Raya Idul Adha aman. Ketersediaan stok beras secara nasional mencapai 1,4 juta ton dan telah tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perumbulok Tri Wahyudi Saleh menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras pada Hari Raya Idul Adha. Serapan gabah petani di semester 1 tahun 2020 mencapai 700.000 ton. Karenanya kami yakini kepada masyarakat dalam rangka menjelang Idul Adha tidak perlu khawatir, pasti cukup ya. Kan kami sudah menyebarkan ke seluruh wilayah Indonesia dan semua gudang kita sudah cukup. Pada bulan Agustus hingga September 2020 akan ada panen raya yang diperkirakan mencapai 4,8 juta ton. Bulog memastikan stok beras untuk tahun 2020 akan aman. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi kali ini. Saya Pram Senjaya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa.